kalaupun tidak. Maksudnya kalaupun sepertinya Tuhan tidak menolong mereka sehingga mereka harus mati oleh Shalom Bapak Ibu, Saudaraku sekalian. Voice of Hope kali ini saya akan cerita tentang Daniel pasal 3, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, 3 pemuda yang berada di kerajaan Babel. Di Daniel pasal 3 ini diceritakan Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang sangat tinggi, dan lalu ada komando bunyi-bunyian musik. Apabila terdengar itu, maka seluruh orang atau seluruh rakyat wajib untuk menyembah patung tersebut. Tapi kita ketahui di Daniel pasal 3 ini, 3 pemuda Yahudi, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak mau menyembah. Dan ketika mereka dihadapkan dengan Raja Nebukadnezar, dikatakan demikian. Daniel pasal 3 ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini." Ayat 17. "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja." Ayat 18. "Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Nah, saudaraku yang terkasih, kebanyakan dari kita suka dengan bagian di ayat 17 yang berkata bahwa Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Nah, saudaraku, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka menunjukkan iman yang luar biasa. Mereka percaya bahwa Allah sanggup melepaskan mereka. Mereka percaya bahwa Allah Maha Kuasa. Mereka percaya bahwa Allah sanggup menolong mereka, menjadi pelindung buat mereka. Tapi bagian kedua ini yang justru membuat saya kagum kepada ketiga pemuda ini. Karena mereka berkata demikian, kalaupun tidak. Maksudnya kalaupun sepertinya Tuhan tidak menolong mereka sehingga mereka harus mati oleh karena perapian yang menyala-nyala itu, mereka punya komitmen untuk tidak menyembah patung emas tersebut. Inilah yang saya sebut dengan iman yang tidak kompromi. Nah, di zaman sekarang ini kita menemukan banyak orang Kristen yang hanya berhenti dan percaya di bagian yang pertama. Mereka percaya bahwa Allah sanggup menolong mereka. Mereka yakin bahwa Allah sanggup untuk melepaskan mereka dari segala persoalan yang mereka hadapi. Tapi mereka tidak sampai pada bagian yang kedua. Ada sisi lain kebenaran yang jauh lebih luar biasa. Dan sisi itu adalah begini. Bahkan ketika sepertinya tangan Tuhan tidak menolong saya, tapi iman saya tidak akan goyah dan saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Nah, iman inilah yang dibutuhkan di akhir zaman sekarang ini. Iman inilah yang diperlukan untuk kita menghadapi masa-masa sukar seperti saat ini. Ketika di musim pandemi, banyak orang Kristen yang kena dampak, kena PHK, penghasilan turun, berbagai masalah, persoalan, penderitaan, bahkan kematian orang-orang yang kita kasihi. Apakah kita hanya berhenti pada bagian yang pertama, bahwa Allah sanggup melepaskan kita dari segala macam masalah? Tapi kalau masalah itu tetap ada, dan kita tertimpa atau terkena dampak daripada pandemi ini, lalu apa respons kita? Firman Tuhan mengajarkan, tetaplah percaya kepada Tuhan di dalam segala situasi. Milikilah iman yang tidak goyah. Milikilah iman yang sanggup berkata bahwa sekalipun bahwa saya harus menerima segala penderitaan ini, saya tetap menaruh iman dan percaya saya kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan bersama dengan kita. Kita perlu minta pertolongan Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan untuk melangkah pada setiap sisi dari iman kita. Bukan hanya berhenti pada sisi di mana kita percaya bahwa Allah adalah penolong kita, tapi kita terus melanjutkan perjalanan iman sampai kita percaya bahwa sekalipun sepertinya Tuhan tidak menolong saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Karena justru apa yang tidak kita lihat, itu yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Apa yang tidak pernah kita bayangkan, itu yang sudah Tuhan siapkan untuk kita semua. Percayalah, kalau kita yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita, dan Tuhan adalah Immanuel,
Dia akan memberikan kemuliaan yang lebih besar buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.